Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas statistik mencari measure of central tendency dan measure of variability menggunakan handphone. Apakah bisa? Nah, kita akan coba ya di sini. Di sini kita sudah punya data dan juga dengan tabelnya. Langsung saja kita akan mencari skornya. Alright, langsung saja kita masukkan rumus unik untuk menentukan skornya supaya tidak berduplikat, supaya nantinya hanya ada satu angka, satu jumlah di setiap angkanya, seperti itu. Di blok saja data mentahnya, lalu di enter. Nah, ini sudah otomatis terisi. Nah, selanjutnya di sini akan mengisi kolom frekuensi, yaitu rumusnya. Lalu masukkan CANIF. Lalu di blok terlebih dahulu data mentahnya, data asalnya. Setelah di blok lalu masukkan skornya. Kita di blok di bagian skornya, lalu enter dan otomatis terisi ya. Lalu jangan lupa masukkan untuk total, yaitu menggunakan sum. Lalu di blok dulu, lalu enter. Nah, untuk HP juga bisa untuk isi otomatis ya. Dengan caranya pastikan dulu yang bulat itu harus berbentuk kotak ya. Tadi diklik dulu isian lalu diseret saja. Selanjutnya kita akan mengisi XF, di mana XF adalah perkalian antara skor dan juga frekuensi. Rumusnya sama dengan, lalu klik yang skor, bintang, lalu frekuensi, lalu enter. Nah, untuk pengisian otomatis klik dulu kolomnya, lalu geser ke isian, lalu tarik. Itu tariknya jika yang bulatnya sudah menjadi kotak ya. Nah, di sini kita masukkan rumus sum untuk jumlah dari XF sendiri. Selanjutnya kita akan mencari min-nya dulu. Untuk mencari min, kita masukkan rumus sama dengan, lalu tanda kurung, lalu klik total dari XF, lalu dibagi dengan total frekuensi. Nah, ini di hasilnya. Lalu kita akan samakan dengan hasil dari menggunakan rumus Excel. Pertama kita sama dengan, lalu masukkan average, lalu kita blok data dari data mentahnya. Kita akan langsung membandingkan hasil dari pengerjaan manual dan juga menggunakan rumus Excel sekaligus ya. Di sini kita hapus dulu ininya. Lalu kita enter dan ternyata alhamdulillah sama. Langsung saja kita akan mengisi X dikurangi min karena minnya sudah ketemu. Untuk X kurangi min yaitu masukkan rumus sama dengan, lalu tanda kurung, lalu skor di kolom pertama nanti dikurangi dengan min. Nah, kita klik yang bagian min-nya. Nah, di sini jangan lupa setelah huruf M itu kita masukkan dolar supaya nanti ketika kita tarik ke bawah itu angkanya tidak sama dengan kolom pertama. Nah, seperti ini kita geser ke klik isian sampai kolomnya kotak, lalu kita tarik saja ke bawah. Nah, ini sudah betul karena kita tadi menambahkan dolarnya. Jangan lupa kita bisa tarik dari kolom XF ke total kolom Xmin untuk pengisian otomatis. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom X dikurangi min pangkat 2. Rumusnya sama dengan dalam kurung klik yang X min kolom pertama, lalu bintang, lalu klik lagi yang kolom pertama karena ini adalah maksudnya perkalian dari satu kolom. Seperti itu. Jangan lupa totalnya. Nah, di sini kita bulatkan saja supaya angkanya tidak terlalu banyak. Kita menggunakan pengurangan angka dengan menyisakan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya itu pengisian kolom fx-2. Di sini kita masukkan rumus sama dengan, lalu klik kolom pertama di frekuensi, lalu tanda bintang, lalu yang x-min pangkat 2. Di sini kita tarik saja ke bawah ya. Jangan lupa dulu klik dulu yang isiannya sampai sudutnya itu berbentuk kotak, lalu kita tarik ke bawah.
Kita tarik juga yang dari total X min 2 supaya otomatis terisi. Nah, sekarang kita akan mencari median. Caranya yaitu blok dulu data mentahnya, kita salin lalu pindahkan ke kolom lain. Di sini kita tempelkan saja di sini, lalu kita urutkan. Lalu data ini kita bagi dua ya, bagi dua. Di sini ada 65 dibagi 2 berarti 32,5. Nah, masing-masing 32 sisi kanan kiri, lalu yang tengah itu berarti itu posisi tengahnya. Kita masukkan saja ke rumus sama dengan dalam kurung yang 137 ini diklik 2 kali. Nanti ditambah dengan itunya lalu dibagi 2. Nah, untuk yang Excel kita masukkan saja rumusnya sama dengan median. Median lalu kita blok data mentahnya. Kita blok di sini. Nah, itu sama ya. Selanjutnya kita akan menghitung modnya. Mod itu adalah angka yang paling sering muncul. Di sini angka yang paling sering muncul adalah 132. 132 kita ketikkan manual saja. Nah, untuk Excelnya kita masukkan rumus sama dengan mod. Mod ya biasa kita blok data mentahnya lalu enter. Selanjutnya adalah range. Range ini adalah dimana kita akan mengurangi skor yang tertinggi dengan skor yang terendah. Klik saja kolomnya lalu enter juga. Nah, untuk yang Excel ini masukkan saja sama dengan lalu max, lalu blok data mentahnya, lalu nanti tutup kurung lagi, lalu dikurangi min, lalu nanti blok data mentah lagi, lalu tutup kurung dan juga enter. Nah, nanti itu akan muncul hasilnya apakah sama. Nah, ternyata sama. Di sini kita langsung saja ke kuartil. Yang pertama kuartil pertama yaitu sama dengan 1/4 dikali sama dalam kurung 65 ditambah 1. 65 ini adalah total frekuensi ditambah 1 dari rumus. Nah, hasilnya tadi 16,5. Kita cari 16,5 di mana? Ternyata ada di angka 125. Nah, kita tambahkan saja, kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Nah, ini adalah kuartil yang manual. Kita masukkan yang Excel apakah sama? Rumusnya adalah sama dengan kuartil, lalu di blok data mentahnya, lalu masukkan angka 1 dan ternyata sama. Nah, tahap ini sama sampai kuartil ketiga, hanya rumus pada yang manualnya saja yang berbeda yang di awalnya. Kalau yang kuartil 1 itu 1/4, lalu kuartil 2 1/2, lalu kuartil 3 3/4. Seperti itu. Itu adalah untuk menentukan posisi medianya di mana gitu. Nah, untuk yang Excel tinggal masukkan saja rumus yang sama, hanya yang bagian kuartilnya itu kita ganti dengan angka. Gitu. Jadi sama dengan kuartil lalu data mentah lalu titik 2 atau titik koma lalu nanti masukkan angka 1, 2 ataupun 3, itu tergantung kita kuartilnya yang mana ya. Nah, ini kita sudah di kuartil ketiga. Nah, hasilnya itu 143 yang manual. Nah, yang Excel kita masukkan saja rumusnya seperti biasa. Apakah sama? Oke, ternyata sama. Nah, sekarang lanjut ke interkuartil. Interkuartil adalah dimana kita mengurangi kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Nah, baik manual ataupun Excel itu sama ya caranya. Seperti itu. Dan di manual kita mendapatkan 18 dan juga di Excel ternyata mendapatkan 18. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke variance. Mencari variance itu membagi total fx min pangkat 2 dengan frekuensi. Nah, ini hasilnya. Lalu kita bandingkan dengan Excel. Kalau yang Excel kita masukkan saja rumusnya sama dengan var, lalu di blok data mentahnya, lalu kita enter. Nah, apakah akan sama? Alhamdulillah sama di sini. Lalu kita langsung saja ke standard deviation. Kita masukkan sama dengan rumusnya, lalu klik yang variance. Lalu kita masukkan simbol seperti topi terbalik ini. Lalu masukkan rumus dibagi 1/2. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau yang untuk Excel kita masukkan saja rumus SDEV lalu di blok data mentahnya. Nah, alhamdulillah ternyata hasilnya sama. Selanjutnya, kita akan mencari atau membuat poligonnya, di mana kita blok saja skor dan juga frekuensinya, tetapi totalnya tidak kita bawa. Lalu kita menggunakan ini ya,
bagan seperti ini. Nah, kita tambahkan saja judulnya. Nah, selesai. Terima kasih.